Pernahkah kamu membayangkan, seorang wanita biasa, seorang TKW dari pelosok desa Indonesia tiba-tiba jadi istri dari 7 pangeran Arab? Bukan karena kecantikan, bukan karena kekuasaan, tapi karena hatinya yang tulus, sabarnya yang luar biasa, dan doanya yang tak pernah putus. Inilah kisah fiktif yang kami kemas seperti nyata. Cerita tentang Sari, wanita sederhana yang mengguncang istana para bangsawan, dan akhirnya mewarisi harta 2 triliun rupiah. Cerita ini penuh intrik, cinta, dan keteguhan hati. Dan, jangan lupa, cerita ini bukan kisah nyata, tapi diangkat untuk memetik pelajaran hidup yang berharga. Kalau kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, tulis di kolom komentar pendapatmu tentang kisah Sari. Apakah kamu juga percaya bahwa kesederhanaan bisa mengalahkan kemewahan? Yuk, kita mulai ceritanya. Namanya Sari. Usianya belum genap 30 tahun saat pertama kali menginjakkan kaki di Riyadh. Wajahnya sederhana, kulitnya sawo matang, tubuhnya kecil, tapi sorot matanya penuh tekad. Ia datang bukan untuk mencari keberuntungan, tapi untuk menyambung hidup. Di kampung halamannya di Banyuwangi, ia meninggalkan seorang ibu sakit-sakitan dan 2 adik yang masih sekolah. Sari diterima bekerja di rumah salah satu bangsawan Arab. Keluarga besar yang punya puluhan pelayan, rumah seluas lapangan bola, dan perhiasan emas yang dipakai hanya untuk makan malam. Sari ditempatkan sebagai pelayan pribadi untuk ibu dari pangeran tertua. Hari-harinya diisi dengan mencuci, menyetrika, dan menyajikan teh mint tanpa suara. Namun yang tak disangka, justru sikap diam dan kerja kerasnya itu yang menarik perhatian. Hari itu, saat matahari hampir tenggelam, Sari diminta mengantar makanan ke paviliun belakang. Sebuah tempat yang biasanya tertutup rapat untuk pelayan perempuan. Tapi sore itu berbeda. Seorang pria muda duduk di balkon marmer, mengenakan gamis putih bersih dan sorban emas di kepalanya. Tatapan matanya tajam, tapi senyumnya hangat. Ia memandang Sari lama, lalu bertanya dalam bahasa Arab yang fasih. "Siapa namamu?" Sari gugup. Ia membungkuk dan menjawab pelan. "Ismi Sari." Pria itu mengangguk, lalu tertawa kecil. "Kamu bukan dari Filipina ya?" Sari hanya menggeleng, lalu pergi tanpa berkata-kata. Ia tak tahu bahwa pria itu adalah Pangeran Amir, anak kedua dari 7 bersaudara, calon pewaris tahta, dan dikenal playboy di antara keluarga kerajaan. Sejak hari itu, Sari dipanggil beberapa kali lagi ke paviliun belakang. Kadang hanya untuk membawa teh. Kadang diminta membacakan doa yang diajarkan ibunya. Pangeran Amir tertawa setiap kali mendengar aksen Jawanya yang kental saat mengucap doa-doa dalam bahasa Arab. Pelayan lain mulai membicarakan Sari di belakang. Ada yang iri, ada yang khawatir. Tapi Sari tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Sampai suatu malam, Sari dipanggil ke ruang utama keluarga. Ia menggigil, mengira dirinya akan dimarahi atau bahkan diusir. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di hadapannya berdiri Pangeran Amir dan ayahnya, Syekh Abdul Rahman. Dengan tenang, Syekh menyampaikan sesuatu yang membuat lutut Sari lemas. Mereka menginginkan Sari menjadi bagian dari keluarga mereka. Secara sah, dengan pernikahan. Bibir Sari bergetar. Air matanya jatuh. Ia tak bisa berkata apa-apa. Dan malam itu, hidupnya berubah untuk selamanya. Pernikahan Sari dengan Pangeran Amir berlangsung secara sederhana, tapi sah menurut hukum agama dan negara. Tak ada pesta mewah. Tak ada gaun putih menjuntai panjang. Hanya ruangan kecil di dalam istana, seorang imam, dan segelintir saksi dari kalangan dalam istana. Sari mengenakan abaya hitam yang dipinjamkan oleh istri kepala pelayan. Wajahnya ditutupi kerudung tipis. Saat ijab kabul dilafalkan, hatinya gemetar. Antara bahagia dan takut. Antara merasa diangkat derajat atau terperangkap dalam kemewahan yang bukan miliknya. Beberapa hari setelah pernikahan, Sari tak langsung tinggal di kamar utama. Ia ditempatkan di paviliun barat, khusus untuk para istri yang belum menjadi permaisuri utama. Di dalam budaya mereka, tak semua istri memiliki kedudukan yang sama. Tapi Sari menerima semuanya dengan ikhlas. Namun,
Angin dingin mulai bertiup dari arah yang tak terduga. Pangeran Amir mulai jarang muncul. Ia kerap pergi keluar kota, menghadiri undangan pesta, berburu dengan saudara-saudaranya, atau hilang entah kemana. Sari menunggu dalam sepi. Ia tak berani bertanya, hanya bisa menahan rindu dan diam dalam doa. Hingga suatu malam, pelayan pribadi pangeran datang dengan kabar mengejutkan. Pangeran Amir sedang dalam proses pernikahan dengan seorang putri dari Qatar, katanya lirih. Sari hanya menatap kosong. Lidahnya keluh. Hari demi hari, berita pernikahan Amir dengan wanita-wanita lain mulai terdengar. Satu demi satu, wanita dari kalangan bangsawan dinikahinya. Sari hanya bisa diam, meski hatinya seperti tercabik. Namun yang mengejutkan, tak satu pun dari istri-istri baru itu tinggal di istana utama. Mereka semua ditempatkan di rumah-rumah mewah terpisah. Sementara Sari tetap tinggal di paviliun barat, dekat dengan keluarga inti. Perlahan, ia menyadari, meski bukan istri utama, ia adalah satu-satunya yang dipercaya untuk tetap dekat dengan ibunda pangeran. Hari itu, saat menyisir rambut sang ibu mertua, wanita tua itu berbicara pelan. Kau tahu, Sari, Amir mungkin menikahi banyak wanita. Tapi tidak semua dinikahinya karena cinta. Sari terdiam. Dia mungkin pergi dari satu tempat ke tempat lain. Tapi dia selalu kembali ke sini. Karena ada kau di sini. Malam itu, Sari menangis di atas sajadah. Rindu dan cinta yang dibalut sabar mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Keyakinan. Namun sebelum fajar menyingsing, kabar lain datang. Salah satu saudara Amir, Pangeran Fahd, yang terkenal paling pendiam dan dingin, meminta bertemu dengan Sari. Secara pribadi, tanpa alasan, tanpa penjelasan. Dan inilah awal dari sesuatu yang tak pernah Sari bayangkan. Pertemuan itu terjadi di taman belakang istana. Malam belum terlalu larut, namun udara terasa lebih sunyi dari biasanya. Sari mengenakan jilbab krem dan jubah sederhana. Ia berdiri di dekat air mancur. Jantungnya berdetak tak menentu. Pangeran Fahd datang sendirian, mengenakan gamis hitam dan peci putih. Wajahnya sulit dibaca, dingin seperti angin malam. Terima kasih telah datang, katanya pelan, hampir tanpa ekspresi. Sari menunduk. Saya hanya mengikuti perintah, Tuan. Pangeran Fahd menatapnya lama. Kemudian berjalan perlahan mengelilingi air mancur. Tangannya di belakang punggung. Kau berbeda, katanya. Kau tidak bicara banyak, tapi semua orang mendengarkanmu. Bahkan ibuku. Sari masih menunduk, tak berani menjawab. Aku tahu Amir menikahimu bukan karena politik. Kau bukan bangsawan, bukan diplomat, tapi dia memilihmu. Dan aku mulai mengerti kenapa. Sari memandangnya sekilas. Tatapan Fahd tak menyiratkan godaan atau kekaguman biasa. Justru ada rasa penasaran yang dalam, seolah ia sedang membaca buku yang belum selesai ditulis. Kau tahu, lanjut Fahd, di keluarga ini, cinta bukan hal yang penting. Pernikahan adalah alat. Tapi kau mengacaukan semuanya. Sari tercekat. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Pangeran Fahd tiba-tiba mulai sering muncul di sekitar paviliun barat. Ia tak pernah mengganggu. Hanya sesekali mengajak Sari berbicara sebentar. Tentang buku. Tentang kebun. Tentang hal-hal kecil yang membuat Sari merasa manusia lagi. Hingga pada suatu malam, sebuah berita mengejutkan terdengar dari istana pusat. Pangeran Amir mengalami kecelakaan mobil saat perjalanan ke perbatasan. Mobilnya terguling di lereng berbatu. Ia selamat, namun mengalami cedera kepala dan kehilangan kesadaran. Semua istri sahnya dipanggil untuk menunggu di rumah sakit kerajaan. Namun, hanya satu nama yang diizinkan mendampingi di ruang perawatan intensif. Sari. Ia duduk di sisi ranjang, memandangi wajah pucat Amir yang tertutup perban. Ia menggenggam tangan suaminya, membaca doa-doa lirih yang diajarkan ibunya sejak kecil. Malam itu, satu demi satu, anggota keluarga kerajaan datang menjenguk. Tapi tak satu pun dari mereka bertahan lama. Kecuali Fahd. Ia berdiri di sudut ruangan, diam,
memperhatikan Sari dari jauh. Ada sesuatu di matanya malam itu. Bukan sekadar simpati. Beberapa minggu kemudian, saat Amir masih terbaring lemah, Sari dipanggil menghadap Syekh Abdul Rahman. Di ruangan yang sama saat dulu ia dinikahkan, ia kini menerima permintaan lain. Permintaan yang membuatnya membeku. Pangeran Fahd ingin menikahinya. Secara sah. Sebagai istri kedua. Dengan izin ayah mereka. Dan atas nama tradisi keluarga. Sari terdiam. Antara bingung, takut, dan tak percaya. Dan dari balik dinding, seseorang mendengar semuanya. Dengan mata menyala dan hati yang terbakar. Desas-desus menyebar lebih cepat daripada angin gurun. Pelayan-pelayan berbisik di dapur. Penjaga pintu bertukar pandang. Bahkan Dayang senior yang biasa bersikap dingin mulai membuka suara. Sari akan dinikahi Pangeran Fahd. Itu bukan sekadar rumor. Itu adalah kenyataan yang membuat istana kecil berguncang. Sementara Amir masih terbaring lemah dalam perawatan, kabar itu sampai ke telinganya. Dalam kondisinya yang belum pulih, ia hanya bisa menatap langit-langit kamar, rahangnya mengeras. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Tapi mata itu, yang dulu hangat saat menatap Sari, kini terlihat kelam dan gelap. Beberapa hari kemudian, Syekh Abdul Rahman memutuskan untuk mempertemukan mereka bertiga. Di ruang pertemuan istana bagian timur, Pangeran Fahd duduk tenang. Sari berdiri dengan kepala tertunduk. Dan Pangeran Amir, yang baru saja diperbolehkan keluar dari rumah sakit, datang dengan langkah pincang namun tegas. Tatapan mereka bertabrakan. Suasana menegang. Waktu terasa seperti berhenti. "Apa kau menganggapku tak mampu menjaga istriku sendiri?" tanya Amir pelan, tapi menusuk. Fahd tak langsung menjawab. Ia menatap Sari, lalu kembali menatap saudaranya. "Aku hanya ingin memberinya tempat. Bukan karena kau gagal, tapi karena dia layak mendapat lebih." Amir tertawa kecil. "Sinis, kau jatuh cinta padanya, Fahd?" "Tidak," jawab Fahd jujur. "Tapi aku menghormatinya." Kata-kata itu lebih menusuk dari pengakuan cinta. Syekh Abdul Rahman akhirnya angkat suara. Ia memutuskan bahwa pernikahan bisa tetap dilangsungkan, jika Sari sendiri mengizinkan. Semua mata beralih padanya. Namun Sari tetap diam. Seperti batu. Ia hanya menatap lantai marmer, tak menjawab satu pun pertanyaan. Seminggu berlalu. Surat pernikahan belum ditandatangani. Tapi di balik ketegangan itu, sesuatu yang lebih besar sedang disiapkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Salah satu dari saudara mereka, Pangeran Khalid, mendadak kembali dari luar negeri. Ia dikenal sebagai pengusaha, pebisnis cerdas, dan juga oportunis ulung. Begitu mendengar kabar soal Sari, ia tertawa lama. "Jadi satu wanita bisa membuat dua saudara berebut," katanya sambil menyeruput kopi di ruang tamu. Namun Khalid bukan datang hanya untuk menertawakan. Ia datang dengan rencana yang jauh lebih gila. Beberapa minggu kemudian, Sari kembali dipanggil. Kali ini oleh ibunda pangeran. "Kau diminta menemui Pangeran Khalid sore ini. Ada hal penting yang ingin ia sampaikan." Sendirian. Dan ketika Sari tiba di ruang tengah tempat Khalid menunggu, ia langsung tahu. Ini bukan sekadar percakapan. Ini awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit dan jauh lebih berbahaya. Pangeran Khalid mempersilakan Sari duduk di seberang meja kayu berukir. Sore di luar jendela tampak merah membara. Cahaya matahari menyelinap masuk, memantulkan kilau emas dari cincin-cincin di jari Khalid. "Aku sudah dengar semuanya," katanya tenang. "Kau sudah menikah dengan Amir. Lalu Fahd ingin memilikimu. Sekarang, dengar baik-baik." Sari menahan napas. "Aku ingin menjadikanmu istriku juga." Sari tersentak. Ia pikir itu lelucon. Tapi Khalid menatapnya lurus, tanpa senyum. "Aku tidak mencintaimu," lanjutnya. "Tapi kau adalah simbol. Simbol bahwa wanita dari luar bisa punya tempat di istana ini. Dan itu akan membuatku lebih kuat di mata publik. Aku butuhmu, bukan sebagai istri, tapi sebagai strategi." Sari bangkit berdiri. "Maaf,
"Tuan, saya bukan alat permainan." Ia pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun keputusan itu justru membuat namanya semakin menggema di dalam keluarga kerajaan. Satu demi satu, saudara Amir mulai tertarik. Pangeran Zayed, yang tinggal di Dubai, bahkan mengirimkan hadiah berlian tanpa sepatah kata pun. Pangeran Harith, si penyair pendiam, datang hanya untuk melihat wajahnya. Dan yang terakhir, Pangeran Musa'ad, sang perwira militer, melamar Sari dengan mahar yang belum pernah diberikan pada siapapun sebelumnya. 7 pangeran, 7 lamaran. Dalam diam, Sari hanya ingin kembali pada kehidupannya yang sederhana. Tapi semua berubah ketika Pangeran Amir tiba-tiba wafat dalam tidur. Tanpa gejala, tanpa pesan. Duka menyelimuti seluruh keluarga. Tapi badai sesungguhnya belum datang. Karena sebelum kepergiannya, Amir telah menandatangani surat warisan. Dan di sana tertulis jelas, separuh kekayaannya diberikan kepada istri sah yang merawatnya sampai akhir hidup. Sari, jumlahnya 2 triliun rupiah. Dalam bentuk tanah, saham, dan emas batangan. Istana gempar. Sari diminta datang ke ruang sidang keluarga. Mata-mata penuh kecurigaan menatapnya. Tapi Syekh Abdul Rahman berdiri dan mengangkat tangan. Warisan ini sah. Ia memang bukan keturunan bangsawan. Tapi dia satu-satunya yang tidak pernah meminta apapun dari Amir. Hari itu, Sari keluar dari ruang sidang tanpa satu kata pun. Ia kembali ke paviliun barat, duduk sendiri di sudut ruangan, menatap langit. Esok paginya, ia menuliskan surat, lalu pergi diam-diam dari istana. Tak seorang pun tahu kemana. Beberapa tahun kemudian, sebuah klinik gratis berdiri di pinggiran Banyuwangi. Namanya, Rumah Sari. Tak pernah ada yang benar-benar tahu siapa pendirinya. Tapi di dinding ruang tamu, tergantung bingkai kecil. Di dalamnya, sepotong kain dari Jazirah Arab, dan di bawahnya tertulis dengan tinta emas. Yang sederhana bisa menyentuh hati yang paling megah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa ketulusan, kesabaran, dan kehormatan diri jauh lebih bernilai daripada kemewahan dunia. Sari bukanlah wanita dengan gelar tinggi atau kekayaan, tapi hatinya yang tulus membuat ia dihormati, bahkan di tengah istana yang dipenuhi kekuasaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq 2:3. Kisah ini adalah cerita fiktif yang dikemas seperti nyata, bukan berdasarkan kejadian sebenarnya, namun dibuat untuk diambil pelajaran dan hikmahnya oleh kita semua. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kamu merasa terinspirasi atau terhibur, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.